yang sempat ngomong sama Akila tadi, pertama kali kita masuk tuh kita background story-nya adalah anak panti. Iya, kalau karakter aku namanya Obin. Aku adik tirinya, adik kandung, adik kandungnya Starla, tapi kita beda ibu. Aku kembar sama dulu aku punya kembaran. Kembaran aku itu Sandrina Citra, tapi dia ceritanya meninggal. Terus aku tuh pertama kali masuk aku tuh sahabatan sama Ipang Ray. Yes. Terus abis itu aku, kalau personalitinya Obin ini, dia tadinya sih awal-awal episode aku masuk, Obinnya rada tomboy, terus juga kalian kebetulan temennya sama cowok juga ya, terus dia juga kayak anaknya rebel, suka ngamen, apa segala macam. Terus pas kesini-sini karena aku udah resmi jadi adiknya Starla, aku juga udah ada orang tua, jadi aku lebih keurus lah ya, terus lebih feminim juga karakternya, mulai baru-baru kesini sih. Kalau gue sendiri yang sempat ngomong sama Akila tadi, pertama kali kita masuk tuh kita background story-nya adalah anak panti. Udah bersahabatan dari kecil sampai remaja. Terus ya ngamen gitu, maksudnya cari uang, boleh cari uang sendiri gitu, karena gak punya keluarga dari kecil gitu ceritanya. Terus sampai akhirnya Ipang bantuin Obin buat reach out keluarganya, yaitu Pak Om Fondi sama Kak Starla gitu keluarganya. Akhirnya sudah bertemu dan sudah diakui gitu. Terus di pertengahan itu Ipang sempat hilang dari ceritanya dia pergi dari Obin, dari sahabatnya gitu, tanpa alasan. Terus akhirnya kembali lagi sebenarnya dengan karakter yang sama. Sebenarnya emang Ipang gitu, tetap memainkan Ipang, tapi dengan identitas yang baru mungkin, karena emang namanya juga udah berubah jadi Ray. Kenapa menjadi identitas yang baru? Karena ketika Ipang pergi tinggalin Obin waktu di tengah-tengah perjalanannya, dia akhirnya ketemu sama keluarga aslinya juga, sama orang tua kandungnya yang punya punya background story juga sama keluarganya ini ya, Niko. Ya, keluarga Niko gitu, sama keluarganya Niko. Jadi sama keluarganya Arya gitu. Keluarganya Arya juga. Jadi lumayan complicated gitu dengan keluarga Niko, Arya, terus juga merambat juga ke Obin sahabatnya. Jadi kenapa akhirnya Ipang memakai identitas barunya karena sudah bersama orang tua kandungnya, karena dia ingin menuruti perintah orang tuanya gitu, untuk tidak mendekati keluarga Niko, Arya, dan termasuk Obin juga gitu, karena keluarganya keluarga Ray dan keluarga Niko, Arya gitu, mereka saling tidak akur lah gitu sih ceritanya. Makanya gua muncul lagi dengan identitas yang baru gitu, bukan sebagai Ipang lagi. Sebenarnya orang yang sama, sebenarnya Ray ini adalah Ipang, tapi emang karakternya, personalitinya sudah berubah karena dia sudah ketemu orang tua kandungnya. Dia terpaksa menuruti keinginan orang tuanya untuk tidak punya urusan lagi dengan keluarganya Niko, Arya, Starla, terus juga termasuk Obin, karena Obin adiknya Starla gitu sih. Jadi sebenarnya dengan orang yang sama, tapi memunculkan
konflik yang berbeda gitu sih. Nggak terlalu sih, karena kebetulan kita di tengah-tengah juga ya, jadi kayak nggak terlalu gimana banget, cuma kita emang minta referensi aja sih ke Pak Umam, terus kayak gimana nih nanti kita harus seperti apa gitu kan. Pak Umam juga kadang suka ngasih tahu kalau misalnya ada cerita baru untuk aku dan Tri, kalau misalnya ada kayak nanti cerita kalian kedepannya akan seperti ini gitu. Tapi untuk mendalami karakter Obin sih nggak terlalu sulit. Mungkin kalau dari gue sendiri kesulitannya karena muncul lagi dengan pribadi yang baru, jadi mempunyai kesulitannya adalah bagaimana caranya biar kelihatan perbedaannya gitu, karena muncul lagi dengan pribadi yang baru kan gitu. Dari Ipang ke Ray, jadi berusaha menunjukkan perbedaan antara Ipang dan Ray itu sih gitu. Kalau perasaan kita sih senang-senang aja ya kita, karena setelah DJS kita dipertemukannya di setelah DJS, terus setelah DJS selesai kita juga tetap berteman, terus juga bisa dibilang makin akrab gitu, terus akhirnya ditemuin lagi di sinetron Cinta Setelah Cinta. Senang banget akhirnya bisa kerja bareng lagi gitu. Dan kalau respon netizen sih sejauh ini udah tahu, mereka juga sangat senang gitu, akhirnya kita ada di satu frame lagi bareng-bareng gitu. Sama ini sih, aku sempat lihat komen netizen, justru malah mereka mendukung Ray dan Obin untuk berselingkuh, karena Obin kan pacaran sama Sakti, terus kayak udah Ray selingkuh aja gitu. Karena mereka mau Ray Obin bersatu, tapi itu cara yang salah, jangan. Selesai DJS sih alhamdulillahnya waktu itu aku sempat ada kayak beberapa judul ya, kayaknya ada sekitar sekitar ada tiga judul yang setelah DJS itu aku sempat masuk ke Juara Dunia, terus ke Pak sama BSI yang paling panjang. Nah itu tuh apa ya, dia pas di BSI itu karakternya kan selalu berbeda di DJS ya, jadi aku ngerasa kayak jadi pas masuk CSC pun aku tidak merasa kayak, dan gak banyak orang yang komen kayak aduh terlalu mirip sama karakter DJS. Alhamdulillahnya sih enggak ya, karena karakter Obin dan DJS ini sangat beda banget. Kalau dari pendapat atau reaksi penonton atau netizen sih, menurut gue ada aja yang seperti itu yang komen kayak kayaknya cocokkan jadi Joko atau ya komen-komen semacam itulah. Tapi setelah DJS selesai sih buat gue sendiri adalah mungkin kesulitan untuk melepaskan karakter yang sudah lama dan cukup panjang dimainkan tuh dibilang gampang juga enggak gitu. Jadi tapi gue sangat berusaha untuk lepas dari karakter yang cukup panjang gue mainkan dan sudah selesai gitu, karena juga proyeknya sudah selesai kan. Dan setelah DJ selesai, gue berkesempatan buat bikin project web series, terus film gitu-gitu. Dan kalau dari komen netizen sih ada aja yang seperti itu, tapi karakter yang dimainkan kan pasti berbeda setiap karakter yang dimainkan gitu. Jadi kemungkinan kecil lah bisa begitu sama di project selanjutnya gitu, dengan project yang sangat melekat di hati penonton gitu. Tapi kan di kelanjutannya adalah pasti berbeda lagi gitu. Kalau seperti itu sih menurutku juga wajar aja kan, maksudnya karakter itu pun misalnya seorang aktor memerankan karakter yang konsisten dan cukup panjang, jadi
tidak ada salahnya dan wajar-wajar sekali. Kayak yang udah aku bilang tadi, kayaknya setelah memainkan satu karakter yang cukup panjang dan selesai memainkan karakter itu, aku selalu ngomong bahwa tidak gampang untuk berpisah dengan karakter yang sudah dimainkan. Itu bukan hal yang gampang sih. Jadi tapi baik lagi dengan kesadaran aja sih. Kalau buat aku pribadi lebih kesadaran aja bahwa lebih kayak, oh ini karakternya sudah selesai, harus ada tanggung jawab lagi untuk karakter yang baru untuk dimainkan lagi. Jadi berusaha sedemikian mungkin selalu sadar kalau tidak boleh berlarut dengan karakter yang sudah melekat gitu sih. Jadi move on-nya lebih ke mempelajari karakter yang akan dimainkan di waktu yang sekarang aja sih. Kalau paling sulit mungkin karena mainan karakter itu kan panjang, fasenya panjang gitu. Kesulitannya itu adalah salah satunya karena konsisten memainkan itu terus, dan paling berkesan bagaimana caranya adalah kembali dulu ke karakter asli sih kalau aku ya, kembali dulu sebagai Rebong, kembali dulu sebagai bagaimana sehari-hari aku menjalankan hidupku gitu. Jadi kayak lebih banyak ngobrol sama orang-orang di rumah, sama keluargaku, terus ngobrol sama teman-temanku, sama sahabat-sahabatku gitu. Jadi ketika sudah merasa gue udah ngerasa gue sebagai diri gue sendiri lagi nih, baru mempelajari karakter yang akan dimainkan lagi untuk project selanjutnya gitu sih.